Saat ini, banyak perusahaan media yang bermunculan, namun tidak sedikit perusahaan media yang juga belum terverifikasi Dewan Pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi negara dalam melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan profesi wartawan maupun media, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika berelasi dengan perusahaan media. Dengan adanya verifikasi, akan memperjelas hubungan antara media dengan pihak-pihak yang menjalin kerjasama, baik itu pemerintah maupun swasta. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristianto, saat melakukan verifikasi di kantor media online jurnalis.co.id yang beralamat di Jalan Jambu Mente, Sungajawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa harus bekerja sama dengan yang terverifikasi? Sebenarnya ini memberikan perlindungan kepada pihak yang bermitra dengan media maupun media yang bermitra dengan pihak lain, bahwa kemudian mereka melihat ada kebutuhan terhadap media-media baru untuk bermitra juga, yaitu kembali lagi menjadi wilayah yang tidak sepenuhnya di dalam ranahnya Dewan Pers. Itu menjadi wilayah mereka untuk melihat pertumbuhan masyarakatnya, saya kira. Jadi kalau harapannya bisa bekerja sama dengan media-media yang terverifikasi, sekali lagi untuk perlindungan kedua belah pihak. Bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan secara sosiologis, perlindungan juga secara, saya nyebutnya secara kemanusiaan. Kenapa? Karena jelas di dalam media-media yang terverifikasi itu ada upaya-upaya untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik, ya. Dan mereka terikat dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan jurnalisme, undang-undang pers, dengan kode etik jurnalistik untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik di negeri ini. Jadi itu yang membuat jaminannya. Tapi kalau kemudian pemerintah maupun swasta kemudian mau bekerja sama dengan media-media baru, ya itu menjadi wilayah yang kita tidak bisa sepenuhnya juga menjangkau. Selain media arus utama, saat ini media sosial juga menjadi sumber informasi masyarakat. Ke depan, tidak menutup kemungkinan bahwa media sosial juga akan masuk dalam ranah Dewan Pers. Hari ini kita menggunakan banyak media sebagai platform. Jadi kalau itu menjadi bagian dari media perkembangannya, mungkin suatu saat, suatu titik itu pun akan menjadi ranahnya Dewan Pers. Apalagi kalau kemudian ada pembicaraan mengenai revisi terkait dengan Undang-Undang 40 tahun 99. Karena undang-undang ini rasanya juga harus kembali lagi dikaji karena dunia industri media sudah berkembang. Kita nggak ngerti lagi yang namanya multi-level quoting misalnya. Kutipan dari satu media dikutip oleh media lain, dikutip oleh media lain, dikutip media lain. Apakah itu diatur di undang-undang pers? Nggak ada. Apakah itu diatur di kode etik jurnalistik? Juga nggak sepenuhnya ada. Masih ada penafsiran-penafsiran. Itu yang buat kenapa kemudian Dewan Pers pada periode yang lalu dan kemudian diikuti yang periode yang sekarang terus ditumbuhkan adalah kita bicara tentang publisher right misalnya. Bagaimana hak antara publisher, penerbit berbagai media di Indonesia dengan platform-platform global, bahkan pada ke depan mesti juga bagaimana hubungan antara publisher dengan publisher yang lain, bagaimana publisher dengan media sosial, bagaimana publisher dengan masyarakat. Karena kita harus mengakui hari ini sejumlah pelaku media kita kadang-kadang mengambil konten, tidak sepenuhnya berita, mengambil konten itu dari media-media barunya warga. Jadi itu kan harus diatur juga. Dia warga ini punya hak dong, ya kan? Karena itu karya dia, gitu kan. Jadi ya banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus dibicarakan kembali, dan dunia media itu terus bertumbuh. Tri menambahkan, dengan bermunculannya media-media baru, baik itu media konvensional maupun media sosial dan media percakapan, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Ekuator TV melaporkan.